Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di podcast Ar-Rahman. Oke, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah kehadiran, yaitu tidak lain dan tidak bukan Ustadzah Nur Najmi Laila. Iya, assalamualaikum Pak Lingga. Waalaikumsalam Bu Naj. Bu Naj, seperti yang kita ketahui bersama Ibu Naj ya, hari ini kita sudah masuk ke hari ke-8 bulan Zulhijjah Bu Naj ya. Oke, di bulan Zulhijjah ini momen spesial, kemudian ada hari spesial yaitu Hari Raya Idul Adha Bu Naj ya. Iya betul. Bedanya Idul Adha dengan Idul Fitri itu apa sih Bu Naj, menurut Bu Naj? Oke Pak Lingga, terima kasih Pak Lingga. Jadi Kak, Idul Fitri sama Idul Adha itu jelas berbeda. Dari segi namanya juga berbeda artinya. Jadi Adha itu artinya penyembelihan. Penyembelihan ya. Bu Naj. Makanya banyak yang nyebut juga hari penyembelihan gitu kan. Idul Adha itu Bu Naj. Hari Raya Penyembelihan. Hari Raya Penyembelihan. Terus kalau Idul Fitri yaitu yang dilakukan setelah melakukan puasa 30 hari, puasa Ramadan. Nah, itu namanya Idul Fitri. Kita kembali ke fitrah, kembali suci lagi. Itu. Dan banyak juga syarat-syaratnya yang berbeda. Terus sholatnya juga ada sedikit perbedaan kayak gitu. Kalau dari segi namanya dan perayaannya itu ya berbeda paling kayak gitu. Hari perayaan Idul Adha itu tentang hari raya kurban. Terus kalau Idul Fitri itu perayaan umat Islam setelah 30 hari umat Islam berpuasa Ramadan. Setelah itu ada maaf-maafan kayak gitu. Itu sih paling perbedaannya. Oke, ya Bu Naj. Jadi keduanya itu memang memiliki perbedaan yang mendasar Bu Naj. Kalau tadi Idul Adha itu artinya penyembelihan Bu Naj. Kemudian kalau Idul Fitri itu kembali ke fitrahnya suci gitu, Bu Naj. Iya betul. Setiap hari raya kemudian kegiatan itu kan pasti ada sejarah di baliknya Bu Naj. Pun sama dalam Idul Adha besok ini Bu Naj yang kita peringati esok tanggal 10 Zulhijjah hari Rabu, itu kira-kira sejarah di balik hari raya Idul Adha itu apa sih Bu Naj? Menurut Bu Naj? Oke, sejarahnya sebenarnya di Al-Quran juga udah ada paling di surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. Yang dimana di situ anak-anak juga sudah tahu ya, Idul Adha itu sejarahnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam juga. Nabi Ismail itu siapa sih? Anaknya Nabi Ibrahim. Nah pada saat itu Nabi Ibrahim dapat wahyu dengan mimpi. Lewat mimpi beliau disuruh sama Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Seorang bapak dimanapun semuanya, siapa sih yang rela anaknya disembelih gitu kan? Paling disembelih kan, bahkan disakitin aja, dibentak aja nggak tega. Tapi ini karena perintah Allah, wahyu dari Allah, makanya Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail. Tapi dengan nanya Nabi Ismail dulu, dan Nabi Ismail bilang, iya ayah, aku ikhlas kalau misalkan emang itu perintah dari Allah. Dan itu benar-benar ikhlas tuh Nabi Ismail mau paling nggak disembelih sama Nabi Ibrahim. Tapi ayahnya Bu Naj. Iya betul, ayahnya sendiri. Tapi Bu Naj, tapi karena ketulusannya, ketakwaannya, ketaatannya Nabi Ibrahim kepada Allah, makanya Allah akhirnya mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba gitu. Kayak ibaratnya itu kayak ujian dulu gitu nih. Disuruh, diperintahin mau nggak sih kayak gitu. Tapi alhamdulillah kan mau tuh Nabi Ismail. Udah saya rela, nggak apa-apa ayah, saya mau disembelih, saya ikhlas karena ini perintah dari Allah kan. Insya Allah kalau udah perintah dari Allah, dia disembelih, dia nggak ada yang masuk surga gitu ya Pak Linggar ya. Tapi dilihat Allah melihat lagi dengan ketakwaannya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, dua-duanya dengan ketulusan mereka mau disembelih, akhirnya Allah mengganti dengan seekor domba. Makanya sekarang penyembelihan itu dengan seekor domba, bukan manusia. Coba kalau misalkan sampai sekarang gitu terjadi manusia, berarti kan lama-lama habis ya paling nggak ya. Yang laki-lakinya gitu disembelih, tapi sekarang diganti dengan seekor domba. Itu sih cerita singkatnya sejarah dari Hari Raya Idul Adha gitu. Jawabannya sudah sangat detail, gamblang, dan mudah diterima. Makanya kenapa paling nggak hikmahnya, manfaatnya orang berkurban itu supaya apa? Dia ikhlas
misalkan nih paling nggak yaitu seekor hewan ya, paling nggak punya peliharaan hewan misalkan gitu. Kalau misalkan udah dipelihara, udah disayang-sayang setiap hari dikasih makan, disembelih. Nah makanya itu ada hikmahnya yaitu keikhlasan gitu, salah satunya hikmahnya membuat kita tuh lebih ikhlas, belajar tentang ikhlas, merelakan hewan yang akan kita kurbankan. Gitu paling enggak. Itu aja dia bisa kan, maksudnya beliau Nabi Ibrahim ikhlas gitu. Kalau misalkan emang benar terjadi dulu Nabi Ismail sembelih kan benar-benar ikhlas kan. Betul benar. Gitu, tapi dengan keikhlasannya makanya Allah ganti dengan seekor domba gitu paling enggak. Oke, ya, Masya Allah Bu Naj. Tapi saya punya jokes Bu Naj. Punya Apa jokes. tuh? Kalau dahulu itu Allah nggak mengganti Nabi Ismail menjadi apa tadi Bu Naj? Seekor domba. Seekor domba. Berarti sampai hari ini misalnya Allah itu nggak mengganti, berarti setiap anak-anak laki-laki yang lahir itu Iya benar. di hari raya Idul Adha dikurbankan oleh ayahnya Bu Najat. Oh ya Mas. Terus kalau dulu kalau misalkan jadi anak laki-laki terus dagingnya dimakan gitu, enggak kan? Tapi sekarang domba dibagikan ke orang-orang fakir miskin. Jadi mereka yang nggak biasa makan, yang nggak pernah makan daging jadi makan daging kayak gitu. Jadi banyak hikmahnya dibalik kisah atau sejarah dibalik Hari Raya Idul Adha itu paling enggak. Tuh guys, yang ikhwan siswa SMT Rahman, dahulu Allah menggantikan Nabi Ismail itu menjadi domba, itu kita bersyukur. Kalau enggak kita siap-siap setiap tahunnya kita akan disembelih oleh ayah kandung kita, dan betul. Laki-laki akan habis jumlahnya. Ini jokes aja Bu Naj. Iya betul. Iya, Lagi Bu Naj, terima kasih Bu Naj. Kalau kita mau berkurban nih Bu Naj, kira-kira kita mau berkurban, kemudian syarat apa aja sih yang wajib dipenuhi kalau kita ingin berkurban atas nama kita? Oke, syaratnya ya sebagai orang yang ingin berkurban ya pertama harus Islam, beragama Islam yang udah balik, berakal sehat, nggak mungkin orang gila kan. Betul benar. Terus dan mampu secara finansial. Jangan sampai demi reputasi dia kayak dia berkurban loh banyak, terus akhirnya dia minjem uang ke sana sini demi berkurban, itu nggak boleh. Ya emang kalau udah mampu ya udah gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mampu juga nggak apa-apa. Jadi nggak dipaksakan gitu, Islam itu nggak ribet, nggak yang mempersulit umatnya. Kalau emang nggak ada uangnya, ya nanti bisa ngumpulin dulu. Kan banyak orang yang pakai celengan gitu ngumpulin. Sampai orang bisa naik haji aja bisa dengan ngumpulin bertahun-tahun kan, apalagi kurban yang mungkin nominalnya lebih murah daripada haji gitu. Jadi paling itu syarat-syaratnya paling enggak. Misalnya Bu Naj, tahun lalu kita sudah berkurban seekor kambing atau domba. Nah tahun ini di Hari Raya Idul Adha ini kita ingin berkorban naik level Bu Naj, dari domba atau kambing kemudian naik level ke sapi. Oke Bu Naj. Nah kira-kira Bu Naj, tetapi finansial kita, budgeting kita itu nggak memadai untuk membeli seekor sapi Bu Naj. Entah itu sapi yang ukurannya besar, sapi yang ukurannya kecil pun kita belum pada tahap itu untuk bisa membelinya, apalagi sapi ukuran besar. Nah kira-kira Bu Naj, ada kemudian nggak sih Bu Naj, kita ingin berkorban sapi tetapi budget kita nggak memenuhi itu, ada kemudian nggak Bu Naj untuk kita tetap bisa berkorban sapi? Oh gitu. Kalau di dalam Islam itu sebenarnya ada yang namanya ruksoh. Ruksoh itu ruksoh itu artinya keringanan. Entah itu bisa di dalam sholat, terus di dalam berkurban juga. Nah keringanannya apa sih? Misalkan nih paling nggak pengen berkurban sapi, tapi uangnya nggak cukup. Nah bisa juga paling nggak dengan patungan sapi itu bisa 7 orang. Misalkan harga sapinya berapa puluh juta dibagi 7 kan meringankan tuh ya. Nah itu juga bisa seperti itu, nanti disebutkan nama-namanya siapa aja, paling nggak bin siapa, misalkan Bu Melati bin siapa, Pak Teguh bin siapa gitu, sampai 7 orang. Jadi bisa kemudahannya seperti itu. Kalau misalkan nggak bisa juga Bu Najmi, bisa nggak sih sapi terus misalnya 20 orang biar lebih ringan lagi? Iya benar. Nggak bisa paling nggak, jadi sapi itu 7. Ya kalau kambing itu atau domba itu 1, nah dikasih kemudahan itu sapi itu 7 orang gitu caranya. Tapi kalau nggak bisa juga ya tunggu dulu aja gitu, sabar, jangan emang pengen banget ngotot pokoknya tahun ini harus kurban. Ya kalau emang harus kurban harusnya dia udah mempersiapkan kan, udah nabung dari awal sebelumnya. Nah itu lagi-lagi Islam itu tidak mempersulit, jadi kalau belum mampu secara finansial ya udah nanti dulu aja, tunggu dulu gitu, jangan sampai minjem-minjem akhirnya nggak makan dan lain-lain kayak gitu. Paling enggak itu sih dengan kemudahannya, salah satunya sapi itu bisa untuk 7 orang. Iya, patungan 7 orang gitu. 7 orang atau 7 nama bisa Bu Naj sapi. Betul, paling enggak. Iya Bu Naj.
mungkin sampai di sini dulu episode podcast Ar-Rahman temanya Idul Adha hari Bunda. Terima kasih Bunda Sama-sama, telah hadir paling di enggak. siang hari ini. Bagi viewers, anak-anakku, kemudian ayah bunda yang memiliki banyak pertanyaan seputar Idul Adha, boleh Tulis di kolom komentar pertanyaannya. 100 likes kita akan undang kembali Bunda di best Masya podcast Ar-Rahman SMK. Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.